Selamat bertemu dengan Dapur Gereja bersama Albert Wiyadi. Dapur Gereja adalah saluran atau channel yang memberikan informasi tentang hal-hal di sekitar gereja, tapi terbatas pada yang saya ketahui saja. Silahkan beri komen atas video ini, dan kalau tidak berkeberatan, silahkan tekan subscribe, tekan gambar lonceng, tekan gambar jempol ke atas, dan bagikan. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kalkulasi menjadi pengikut Yesus. Mengapa mengikut Yesus perlu dikalkulasi? Yesus menasihatkan agar orang membuat kalkulasi jika ingin mengikut Yesus. Yesus memberi analogi. Orang yang mendirikan menara, mereka duduk dulu atau rapat, membuat anggaran biaya dari peletakan dasar hingga selesai, agar tidak malu karena berhenti di tengah jalan. Lukas 14 ayat 28-30. Raja yang berperang melawan raja lain, dia duduk dulu rapat bersama penasihatnya, menganalisis kekuatan lawan dan membuat pertimbangan untuk melawan atau menyerah. Lukas 14 ayat 31-32. Kalkulasi juga diperlukan dalam mengikut Yesus. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Risiko mengikut Yesus. Mengikut Kristus atau menjadi Kristen harus mempertimbangkan risikonya. Bila Anda takut dengan risikonya, lebih baik tidak usah mengikut Yesus. Risiko yang mungkin terjadi: dianiaya keluarga, dibuang atau ditolak oleh keluarga, tidak dianggap anggota keluarga atau anak, tidak akan diberi warisan oleh orang tua, diusir dari masyarakat, diberhentikan dari pekerjaan, dipersulit dalam urusannya oleh orang lain, sulit mendapat pekerjaan, dijauhi oleh teman dan sahabat, dikucilkan dalam pergaulan, dicerai oleh pasangan, nyawanya terancam, dan banyak kesulitan lainnya. Kepada siapa harus mengadu? Hanya kepada Tuhan. Dia tempat Anda mengadu, membawa semua persoalan kepada Tuhan, padahal Tuhan tidak kelihatan. Hanya Tuhan tempat berkeluh kesah. Gunanya kalkulasi agar siap dengan segala kemungkinan buruk, bahkan yang terburuk sekalipun. Agar tidak kaget bila kemungkinan buruk itu terjadi. Agar hati siap menghadapi kemungkinan buruk. Apa kemungkinan itu? Pasti ada. Dan bagaimana bila itu terjadi? Belum tentu ada kemungkinan buruk. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Namun secara logika, iblis pasti tidak rela pengikutnya menjadi pengikut Tuhan.
Dia akan berjuang merebutnya kembali. Tapi kita yakin bahwa Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Dia akan membela dan memberi kemenangan. Ini peperangan rohani awal setelah orang percaya dan menerima Yesus. Pencobaan yang dihadapi tiap orang berbeda. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Bahkan ada yang tidak menemui kesulitan. Tapi ingatlah bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu baik, tidak pernah mencobai kita. Pencobaan itu datang dari iblis. Dan ingatlah bahwa anak Tuhan pasti menang, karena dibela oleh Roh Kudus. Menang artinya dapat melewati pencobaan atau kesulitan itu. Apabila Anda dapat melewati masa-masa sulit itu, sadarilah bahwa itu bukan karena kekuatan Anda, tapi karena kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Jadi kemenangan Anda adalah karena Allah. Tanpa Roh Kudus, Anda pasti kalah melawan iblis. Iblis terlalu kuat untuk dilawan. Namun kekuatan iblis masih di bawah Allah. Kesimpulan. Bila Anda akan percaya dan menerima Yesus, perhitungkanlah risikonya. Jika Anda tidak berani menghadapi risiko buruk, jangan jadi orang Kristen. Jika Anda berani menghadapi risiko, karena Anda yakin bahwa yang Anda peroleh dari Yesus adalah lebih berharga, bersiaplah untuk menjadi pengikut Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Video berikutnya adalah tentang langkah-langkah menjadi pengikut Kristus atau bagaimana cara menjadi orang Kristen. Terima kasih telah menonton. Sudah subscribe belum ya? Jangan lupa ya. Thank you.